Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Izinkan saya membacakan hadis arba'in ke-41 tentang mengikuti syariat Allah dengan menjaga hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah ibn Umar ibn Ash radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'a liman ji'tum bih. Hadis hasan sahih wa rawainahu fi kitabi hujjah bi isnadis sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, seperti yang telah disinggung tadi bahwa hadis ini sangat penting dan memiliki banyak ilmu di dalamnya. Adapun beberapa kandungan hadis arba'in nabawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sangat tidak diperbolehkan untuk mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jika hawa nafsu itu muncul, maka sebaiknya kita lawan dan tundukkan agar hawa nafsu yang ada pada diri kita mereda dan mudah untuk dikendalikan. Janganlah sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu, karena itu akan membawa kita ke jalan yang penuh dengan kesesatan. Kita harus mengikuti ajaran yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, agar kita tidak mudah terbawa hawa nafsu dan hanyut ke dalam kesesatan. 2. Mendidik nafsu adalah salah satu dengan cara berpuasa. Lewat berpuasa, kita belajar mengendalikan nafsu agar tidak menjelma menjadi nafsu amarah yang penuh angkara murka, termasuk keinginan yang berlebihan untuk makan, minum, bergaul dengan istri, dan kemaksiatan yang lainnya. Dalam surah Al-Qasas ayat 50, Allah juga berfirman tentang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka juga berada dalam kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza lam yastajihu annaka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a wa hawa bi ghairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang ketiga, hadis di atas juga mengajarkan bahwa kita wajib mematuhi apa yang dibawa oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib meninggalkan keinginannya yang berasal dari hawa nafsu atau yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi. Imam Ghazali radhiyallahu anhu berkata, nafs bisa mengontrol hawa jika dibentengi oleh 4 hal, yaitu hikmah, kebijaksanaan atau kedewasaan, iffah, kesederhanaan atau kecukupan, sajah, keberanian, dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan adil, keadilan. Jadikan resep ini sebagai bahan muhasabah setiap hari,
Sudahkah hari ini kita berlaku adil? Sudahkah kita merasa cukup atau kita terlalu banyak menuntut kepada Allah? Sudahkah kita berani dalam beramar ma'ruf nahi mungkar? Sudahkah kita bersikap dewasa dan bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan? Itulah 3 kandungan yang terdapat pada hadis Arba'in Nawawi yang dapat dijadikan pedoman untuk mencegah nafsu. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, kita sebaiknya mengamalkan kandungan pada hadis tersebut. Hadis ke-41 ini memang mempunyai banyak ilmu di dalamnya yang sangat bermanfaat bagi umat muslim. Hal yang paling penting dari kesimpulan hadis di atas adalah dalam mencegah nafs, kita perlu adanya kesabaran dan juga keistiqomahan dalam menjalankan semua amalan agama. Dan salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Dalam momentum bulan Ramadan seperti halnya saat ini adalah momentum untuk kita melatih kita agar selalu menjaga hawa nafsu. Dengan berpuasa kita dilatih untuk menahan haus, lapar dan juga keinginan untuk berhubungan suami istri di siang hari. Karena di saat kita merasa kenyang, kita akan dihampiri akan rasa malas untuk melakukan suatu ibadah. Dan kita dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari agar kita melatih mengontrol diri, menekan hawa nafsu. Mari kita tutup kultum pagi ini dengan sama-sama berdoa dengan harapan semoga kita mendapatkan balasan sesuai dengan amalan. Semoga kita tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.